Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8, izin mempresentasikan hasil analisis UI aplikasi Gojek kami dari tahap 1 hingga tahap 9. Sebelum dimulai, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Nisha Ratu Rahmadani Okri dengan NIM 1030324000027. Baik, perkenalkan nama saya Rafina Melajaini dengan NIM 1030324000133. Baik, perkenalkan nama saya Salwa Nur Mumtaz dengan NIM 1030324001119. Baik, perkenalkan saya Zifira Nila Syakira dengan NIM 1030332400082. Baik, setelah perkenalan, kami akan memulai presentasi kami dari latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk di latar belakang, tampilan halaman utama, yaitu homepage, aplikasi Gojek masih menunjukkan adanya kepadatan elemen dalam satu layar, seperti banner, promo, dan berbagai fitur lainnya yang ditampilkan secara bersamaan. Kondisi ini menyebabkan tampilan menjadi kurang terfokus dan berpotensi menyulitkan pengguna dalam melakukan proses pencarian atau scanning terhadap fitur yang dibutuhkan secara cepat dan efisien. Dilanjutkan oleh user dan kebutuhan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, pengguna aplikasi Gojek cenderung menginginkan tampilan yang lebih sederhana, namun tetap mudah untuk dipahami dan dapat digunakan secara cepat tanpa memerlukan proses berpikir yang kompleks. Pengguna lebih sering melakukan scanning dibandingkan membaca secara detail, namun terutama dalam kondisi penggunaan yang terburu-buru. Contohnya seperti membutuhkan akses yang cepat dan efisien, menghindari tampilan yang membingungkan, dan yang ketiga yaitu mengutamakan kemudahan dalam menemukan fitur utama. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan permasalahan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, permasalahan utama pada tampilan homepage aplikasi Gojek terletak pada kepadatan elemen yang ditampilkan dalam satu layar, di mana banyak komponen seperti banner, promo, dan fitur layanan muncul secara bersamaan, sehingga menimbulkan distraksi visual dan membuat tampilan menjadi kurang terstruktur. Selain itu, kurangnya hierarki visual menyebabkan fitur utama tidak terlihat menonjol dibandingkan elemen lainnya, sehingga pengguna membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan proses scanning untuk menemukan layanan yang diinginkan, yang pada akhirnya menurunkan efisiensi serta kenyamanan dalam menggunakan aplikasi. Oke, selanjutnya di sini ada prinsip UI yang diterapkan. Kita menggunakan yang pertama ada simplicity dan konsistensi. Penerapan simplicity dan konsistensi dilakukan dengan mengurangi icon, fokus pada fitur utama, menghapus elemen tidak penting, serta menjaga keseragaman warna, icon layout, dan tombol untuk menciptakan tampilan yang lebih bersih dan mudah dipahami dan efisien. Selanjutnya yaitu ada visibility dan familiarity. Penerapan visibility dan familiarity dilakukan dengan menonjolkan informasi penting melalui penempatan strategis, ukuran elemen, label, dan kontras warna, serta mempertahankan layout, navigasi, icon, dan alur yang sudah dikenal untuk menciptakan tampilan yang lebih jelas, mudah dipahami, dan tetap nyaman digunakan tanpa perlu adaptasi ulang. Nah, yang terakhir kita menggunakan accessibility dan feedback. Penerapan accessibility dan feedback dilakukan dengan meningkatkan keterbacaan, kenyamanan, serta memberikan respon yang jelas atas setiap aksi pengguna agar aplikasi lebih mudah diakses, dipahami, dan tidak membingungkan. Baik, selanjutnya untuk perubahan desain. Perubahan desain difokuskan pada penyederhanaan tampilan dengan mengurangi elemen yang tidak terlalu penting, serta meningkatkan fokus pada fitur utama. Selain itu, dilakukan perbaikan pada aspek visual seperti spacing, warna, dan icon yang meningkatkan keterbacaan dan konsistensi. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama, menonjolkan fitur utama. Menonjolkan fitur utama agar mudah terlihat dan cepat diakses. Yang kedua, mengatur ulang jarak antar elemen, yaitu mengatur ulang jarak antar elemen untuk meningkatkan kenyamanan dan keterbacaan. Yang ketiga adalah menjaga konsistensi visual, yaitu menjaga konsistensi visual agar tampilan tetap rapi dan mudah dipahami.
Selanjutnya untuk perubahan UI, yaitu perbaikan juga dilakukan pada struktur layout dan pemilihan komponen UI agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengguna grid system membantu menciptakan tampilan yang lebih rapi, sedangkan pengguna card, icon, dan label meningkatkan kemudahan dalam mengenali fungsi setiap elemen. Baik, selanjutnya untuk struktur mockup. Mockup dirancang dengan struktur yang lebih terorganisir, di mana setiap elemen ditempatkan berdasarkan tingkat prioritasnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami alur informasi dan melakukan navigasi dengan lebih efisien. Dan di sini kita membagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas yang terdiri dari search bar dan saldo. Selanjutnya untuk bagian tengah, di situ ada layanan favorit. Dan selanjutnya ada bagian bawah, di situ ada promo dan rekomendasi, serta navigasi utama pada bottom navigation. Nah, selanjutnya ada hasil perbaikan. Perubahan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap pengalaman pengguna, terutama dalam hal kemudahan navigasi, kejelasan informasi, dan efisiensi penggunaan aplikasi secara keseluruhan. Yang pertama ada tampilan lebih rapih dan terstruktur, informasi lebih mudah dipahami, dan yang terakhir navigasi menjadi lebih efisien. Baik, berikut adalah dokumentasi step-step yang kami lakukan dari tahapan minggu pertama hingga minggu yang ingin kami lakukan, yaitu kami membuat dari awal itu di tampilan homepage, di mana step 1 itu kita berfokus pada elemen-elemen yang tidak terlalu banyak, lalu step 2 melengkapi, dan step 3 hasil dari perbaikan keseluruhan. Dan berikut adalah fitur-fitur yang kami perbaiki, seperti tampilan awal dan homepage Gojek yang lebih mudah dipahami oleh pengguna. Lalu ada GoRide dan GoCar, GoFood dan GoSend, boleh dilanjut, GoMart dan GoTagihan Pulsa, GoTransit dan semua layanan, serta kami menambahkan fitur baru di aplikasi Gojek, yaitu fiturnya Kris. Secara keseluruhan, redesign yang kami lakukan ini berfokus pada peningkatan usability, efisiensi, dan kenyamanan pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi Gojek. Berikut adalah tampilan before dan after aplikasi Gojek yang telah kami redesign. Baik, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan kalau secara keseluruhan, hasil analisis dari step 1 hingga step 9 menunjukkan bahwa permasalahan utama pada UI aplikasi Gojek terletak pada kepadatan elemen dan kurangnya hierarki visual yang berdampak pada menurunnya efisiensi pengguna. Melalui penerapan prinsip-prinsip UI seperti simplicity, konsistensi, visibility, familiarity, accessibility, dan feedback, serta melakukan perbaikan pada struktur layout, pemilihan komponen UI, dan penyusunan informasi, desain yang dihasilkan menjadi lebih sederhana, terstruktur, dan mudah dipahami. Dengan demikian, perbaikan ini mampu meningkatkan kemudahan pengguna, efisiensi interaksi, serta kenyamanan pengguna dalam mengakses layanan pada aplikasi Gojek. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 8. Terima kasih banyak untuk Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini kami akan menampilkan tampilan aplikasi Gojek yang sudah kami ubah tampilannya atau redesign kembali. Dan di sini untuk tampilan pertama dari aplikasi Gojek, boleh diklik. Di sini ada tampilan untuk homepage dari aplikasi Gojek yang sudah kami ubah juga tampilannya. Di sini tampilannya lebih simple dan lebih dikit untuk elemennya karena kami sudah mengurangi beberapa komponen juga supaya tidak terlalu padat. Selanjutnya boleh diklik untuk bagian GoRide. Dan di sini untuk tampilan GoRide yang sudah kami ubah dan redesign. Boleh di back. Selanjutnya kita ke bagian GoCar. Untuk tampilan di GoCar ini sendiri juga tidak jauh beda dari tampilan GoRide sebelumnya. Di sini kami juga mengurangi beberapa elemen supaya lebih simple dan lebih to the point. Boleh di back. Selanjutnya di bagian GoFood.
boleh diklik. Di sini untuk tampilan baru dari GoFood yang sudah kami desain kembali, boleh di back. Dan di sini selanjutnya kita akan ke bagian GoSend. Dan ini untuk tampilan GoSend yang sudah kami ubah tampilannya, boleh di back. Selanjutnya kita ke GoMart. Dan ini untuk tampilan GoMart yang sudah kami redesign kembali, boleh di back. Selanjutnya ke GoTagihan, dan di sini untuk tampilan GoTagihan dan pulsa yang sudah kami ubah tampilannya dan redesign kembali, boleh di back. Oke, selanjutnya ke GoTransit. Dan di sini untuk tampilan baru dari GoTransit yang sudah kami redesign kembali, boleh di back. Dan ada yang lainnya juga, boleh diklik. Ini untuk tampilan untuk semua layanan, untuk opsi lainnya yang sudah kami ubah tampilannya, boleh di back. Dan tadi kami udah sempat mention untuk fitur yang kami tambahkan, yaitu metode pembayaran melalui QRIS. Di situ kita boleh lihat dari ini, boleh diklik pesan GoRide-nya. Oke, diklik lagi Find Driver. Dan di sini sudah ada tertera untuk metode pembayaran QRIS yang sudah kami tambahkan. Sekian dari redesign UI aplikasi Gojek kami melalui aplikasi Figma. Secara keseluruhan, redesign yang kami lakukan berfokus pada peningkatan usability, efisiensi, dan kenyamanan pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi Gojek.